Tes 1 2 tes 1 2. Oke, terima kasih. Bagaimana teman-teman mahasiswa sekarang udah sarjana? Mana tepuk tangannya dong? Luar biasa. Selamat datang di kancah pertempuran hidup ya. Ya, kan cuma yang begini. Kadang orang suka, wah tapi kan Pak Mongol saya sarjana pasti gimana nih masa depan saya. Tenang teman-teman. Jangan lupa minta doa restu dari ayah dan ibumu. Ya kan, di saat mau berangkat kerja, mak, bapak minta doa, pasti aman. Buktinya Mongol, jelek artis. Ya kan? Loh, teman-teman ingat loh, ini buat para rektor, para wakil rektor, para dosen, dekan dan dosen. Muka saya ini nggak ada cocok-cocoknya jadi artis teman-teman. Mau jadi apa? Pemain sinetron. Pak, saya pasti korban yang mati. Serius Pak, saya mau main sinetron gak bisa ngalahin Aliando. Aliando, Al Ghazali, Chico Jericho, Jeffrey Nicole masih hidup. Saya pasti korban yang jatuh dari pohon. Sinetron pertama saya aja judulnya Naik Enak Turun Oga. Saya jadi apa? Kuntilanak Pak. Nggak ada dialognya, cuman disuruh ketawa hihihi di atas pohon. Serius. Di ganteng-ganteng serigala, siapa yang pernah nonton ganteng-ganteng serigala? Coba angkat tangan. Oh, saya ditabrak mobil Pak di situ. Cuman manggilin Aliando, bro, plutak meninggal. Pulang Pak. Tapi sinetron yang saya paling ingat sampai saya bisa beli mobil Ferrari. Judulnya Maijah Pengen ke Mekah. Itu sinetron Muslim. Saya Kristen Pak. Saya nyampe lokasi syuting, saya ketemu sutradaranya, Pak ini kan sinetron Muslim. Saya nggak bisa Al-Fatihah Pak. Saya bisanya cuman Assalamualaikum, Bismillah, cuman itu doang sama Alhamdulillah. Oh tenang aja Pak Mongol, santai. Saya mulai curiga kalimat santai ini pasti jebakan. Saya nanya sama sutradara, judulnya apa Pak sekarang? Babi ngepet Pak Mongol. Ya Allah pasti goyang jadi babi Pak. Serius ini sinetron Muslim Pak, ada judul babi ngepet. Saya yang Kristen pasti saya yang jadi babi. Saya langsung bilang sama sutradaranya, Pak mohon maaf Mongol pulang. Dia enggak usah Pak Mongol. Yang jadi siluman babi udah ada. Siapa Pak? Preti Asmara almarhumah. Oh Mak Preti jadi siluman babi? Iya. Terus yang babi ngepetnya siapa Pak? Aldi Taher. Aldi Taher saya temenan sama beliau tuh gara-gara sinetron itu. Dia jadi babi ngepetnya. Saya langsung seneng. Wah berarti saya nih jadi orang bener nih. Kan udah ada yang jadi babi. Saya iseng nanya. Nanti Mongol ngapain Pak? Oh kamu gendong babi Mongol. Ya, tapi kan orang nanya, kok bisa Mongol kamu sukses? Bisa teman-teman. Selama kita mau berusaha jangan malu. Selama apa yang kita lakukan tidak melanggar etika, moral dan hukum, gas. Setuju? Teman-teman, kita sarjana itu salah satu kebahagiaan dari orang tua. Apalagi kita bisa foto dengan baju toga, terus pasti dicetak paling gede dari semua foto di rumah. Ditaruh di titik paling sentral, jadi biar ada tamu datang anak gue sarjana. Kebanggaan, apalagi kalau Anda akhirnya sukses mendapatkan pekerjaan. Jangan lupa sisihkan penghasilanmu untuk orang tuamu. Jangan untuk cewekmu, enggak. Mama bapak lu dulu. Udah sarjana sekarang sarjana pasti bentar lagi posting di Instagram. Makasih sayang karena lu bikin gue bisa jadi semangat kuliah. Ya no bapak lu no kerja sampai malam no nyari buat bayar kuliah. Datengin mereka, makasih ya atas doamu Pak aku bisa jadi sarjana sekarang. Selesai hari ini istirahat seminggu, nggak usah keluar negeri, ke Bali no murah 500 tiket. Liburan lah healing time di Bali. Pulang dari Bali langsung masukin lamaran kerja di mana-mana. Kak Mongol juga begitu dulu teman-teman. Saya dari kampung, dari Manado. Orang Manado di mana-mana ganteng, cantik. Gue nyaru di tengah-tengah Pak.
Saya muka kayak begini nih suka tertuduh Pak, serius. Saya di gereja lagi ibadah Pak, ada yang hilang handphone. Segereja langsung ngelihat ke Mongol. Lah kok gua ya, gua sampai bilang kalau begini gua besok pindah agama. Teman Mongol nyolek percuma, ngol sebelah hilang sandal pasti lu juga. Terus jadi nggak enak, tapi mau gimana, dibawa santai hidup ini buat cowok-cowok yang hadir hari ini. Nggak usah ngotot tiap pagi bangun untuk nge-gym, nggak usah. Cewek Jakarta sekarang sukanya cowok buncit. Di cewek Jakarta lebih suka yang gemoy. Buat apa six pack? Di tempat nge-gym dari 100 cowok 80-nya ngondek. Ngangkat barbelnya 20 kilo tapi bunyinya 1, 2. Gak usah. Gak usah terlalu ribet, tapi bang begini, gak usah. Juga buat cewek-cewek, cari suami yang mencintaimu. Gak usah lu maksa diri pakai skincare ini itu kalau lehermu hitam. Banyak sekarang cewek muka glowing, leher kayak kaki kena knalpot. Nggak usah. Orang tua kita dulu mereka cantik cuma dengan bedak Viva, bedak Marx, bedak Fambo, ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Coba lihat mereka menikah seumur hidup dengan orang tuamu. Nggak usah ribet makan. Selama sesuai dengan akidah agama hantem. Nggak boleh Bang Mongol nasi putih karena karbo dan gulanya tinggi. Lah terus kita ganti nasi apa? Beras merah Bang Mongol. Kenapa? Karena seratnya tinggi. Lah sekarang Mongol nanya, serat fungsinya apa? Untuk buang air besar lancar. Nah lu hidup mau berak? Udah ribet amatnya mah hidup. Nggak usah hantem aja selama itu akidahnya sesuai. Saya Kristen. Dilarang makan babi. Karena katanya babi dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Cacing pitanya nggak mati. Nah siapa yang ngelihat cacingnya berpita? Lagian juga dia emang dimasak nggak mati. Tapi kan dikunya putus. Mati juga tuh cacing. Ribet amat sih sama hidup. Iya enggak? Iya. Kita yang jadi ribet. Anda ingat nasi putih dengan nasi merah lebih enak nasi apa? Nasi kuning. Udah ada ayam sepotong, orek, rendang lengkap. Nggak, aduh kita jadi ribet. Dama apa ama hal yang nggak penting. Ayo teman-teman junjung tinggi etika moral dan hukum dalam hidup. Hidupmu pasti akan lancar-lancar aja. Buktinya Om Mongol bisa stand up depan presiden. Kau pikir gampang sayang stand up depan presiden? Itu kayak mau pingin serangan jantung 2 menit lagi. Apalagi kalau presidennya nggak ketawa, nggak ada yang di belakang bunyi. Diem semua itu. Tapi orang nanya terus kenapa diambil Ngol? Pasti honornya gede. Enggak sih. Belum masuk sampai hari ini maksudnya. Belum masuk. Kita bingung mau nagingnya ke siapa. Ke anak, ke bapak, apa pas pampres, apa kemana. Nggak usah, yang penting bisa foto sama. Itu paling keren teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hadiran ini gak usah ribet sama hidup. Apalagi kita enak Jakarta. Cewek Jakarta butuh duit untuk jajan. Sekarang pacaran kita gak ada di Monas. Saya dulu ngajak cewek, Neng Monas yuk. Dia, hari gini Monas bang? Pasti kerak telur sama teh botol. Ribet Pak. Sekarang standar cewek Jakarta perlu Ibu Rektor ketahui berlaku hanya 3 mall. Plaza Indonesia, Senayan City, dan Pondok Indah 3. Di 3 mall ini nggak ada matahari. Nggak ada. Kalau di Atrium Senen ada matahari, diskon 20 plus 20. Senayan City, pintu utama Anda masuk, kiri Burberry. Kanan Gucci, depan Bottega, sampingnya Balenciaga. Ginjal lu hilang 1, kebeli dompet doang. Gitu. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini yang baru wisuda, marilah kita berjuang melalui doa restu orang tua, target hidupmu akan tercapai. Amin. Punya duit udah lebih, apa yang perlu Anda lakukan? Jangan dulu nikah, berangkatkan orang tua mau naik haji.
Itu yang paling benar. Kenapa? Karena nanti di tanah suci dia doain kita, hidup kita makin lempeng, makin keren. Saya Kristen, kemana? Israel, nggak usah lagi perang. Lebih murah, nggak usah ke sana. Gitu, orang nanya, Ngol kenapa lu nggak ke Israel? Gue juga bingung, ke Israel gue mau ketemu siapa? Orang Tuhan udah di sorga, murid-muridnya udah meninggal. Nah gue ke sana mau kemana? Mau ketemu Tuhan, meninggal. Ya kan? Bicara meninggal, Indonesia tuh yang masih menggunakan turut berduka cita, semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Di negara Eropa udah gak berlaku kalimat itu. Kenapa? Karena kalimat itu dilakukan dari abad ketiga sebelum Masehi. Semua diterima di sisinya, panjang. Udah penuh. Udah penuh bos, dari abad ketiga sebelum Masehi. Udah penuh, numpuk di sisinya. Bagaimana kalau Trisakti sepakat mulai besok kita jangan pakai diterima di sisinya, bikin saf baru. Semoga diterima di depannya. Kalau semua di sisinya numpuk di situ Pak. Tapi yang paling terakhir mau nanya, yang bangga jadi orang Indonesia coba tepuk tangan. Yang cinta Indonesia coba tepuk tangan. Kita harus mengakui bersama teman-teman, Indonesia ini negara luar biasa, setuju? Apa yang gak ada di bangsa kita? Batu bara kita nomor 2 terbesar di dunia. Cadangan emas tertinggi di dunia kita nomor 3 Indonesia. Batu bata lagi. Timah, bauskit, tembaga kita masih bertengger di 5 besar dunia. Cabai paling pedas kita nomor 2 di dunia, cabai rawit putih. Cabai termahal kita nomor 1. Itu cabai-cabean Pak. Dulu 300 sekarang iPhone 16. Setan aja nih, setan nih saya jujur ya. Anda boleh nonton semua film horor di dunia ini, belum tentu setannya sarjana. Tapi Indonesia punya setan sarjana namanya Suster Ngesot. Begitu-begitu beliau kalau nggak D3 S1. Kan dia suster harus kuliah. Iya tuh. Tapi yang paling kurang keren dari kita apa? Ada banyak teman, kita harus akui. Ada yang kurang keren daripada yang keren. Keren banyak kita, kurang keren apa? Kita negara paling jorok di dunia nomor 1 dalam ngapain? Ngupil. Saya udah pernah banyak manggung di negara manapun. Saya belum pernah lihat orang luar negeri ngupil di pelintir. Indonesia, dia ambil bukan dibuang, digoyang. Saya pernah nanya, Bang kenapa digoyang? Enak tau Ngol, becek kering, jorok. Becek kering di pelintir. Joroknya di mana teman-teman? Bukan cuma di pelintir, buangnya. Orang bule diselepet kita nitip di daun. Di mana aja ada yang bisa titip, kadang baju temen. Atau di mall tuh eskalator yang ada itemnya jangan lu pegang Pak. Ada upil suka di situ ya sering. Kurang keren lagi apa kita negara kita? Kepo nomor tinggi, nomor kedua di dunia. Rasa ingin tahu bangsa kita tuh tinggi. Di Prancis bom meledak penduduknya kabur. Indonesia enggak begitu Pak. Sarina meledak enggak nyampe 10 menit numpuk orang di Jalan Sabang. Di Sarina tampil itu yang mana bro? Enggak ada takut-takutnya lah, ada polisi lagi tembak-tembakan, dia bukannya menunduk. Enggak ada mana-mana, terorisnya mana. Yang paling keren apa? Ada mobil Range Rover. Mobil apa waktu itu? Malang di Jalan Tamrin, nyelonong apa? Tukang sate. Dan paling lucu polisi lagi tembak-tembakan, tukang satenya lagi ngipas. Berarti ada yang mesen. Sambil tembak-tembak 2 tusuk ya Pak ya. Tuh bayangin nih. Kepo kedua di mana bangsa kita? Nggak boleh dengar orang kentut, bangsa kita doang Pak. Orang bule dia sambil jalan kentut jadi, kita nggak boleh buang angin sambil jalan pasti berhenti. Mundur dipepet. Kenapa? Karena kita nggak boleh dengar orang buang angin. Saya di Senayan City lagi pipis bos di urinoir. Ada 6 urinoir, 6 lagi ada orang pipis.
Tahu-tahu bunyi di belakang, put. Kita berenam nengok bareng-bareng. Siapa tuh? Kayak nyeletuk gitu, siapa tuh? Udah habis pipis bukannya keluar, enggak, kita ngantri di wastafel sambil nungguin orangnya keluar. Orangnya keluar, kita ngomong bareng-bareng. Oh elu. Cuman kita doang, Pak, serius. Ketiga kurang keren dari bangsa kita apa? Ngusir setan. Islam dibacain ayat kursi. Kristen ditengking dalam nama Yesus. Padahal ngusir setan paling bener, tanya dulu setannya agama apa. Takut gak ketemu agama. Gak mempan ayatnya, Pak. Jadi kenapa? Apa yang perlu kita lakukan kalau ngusir setan? Santai, Pak. Suster ngesot gak mungkin ke Trisakti. Gak mungkin suster ngesot nyampe di rumah, di kampus. Aduh beset pahanya, serius. Suster ngesot itu selalu ada di rumah sakit karena rumah sakit udah ubin. Tiap hari dipel sama cleaning service. Ini kalau dia dari rumah sakit Koja Tanjung Priuk mau nakutin orang di Warakas. Dia lagi ngesot, goblok kontainer, dia balik lagi. Kenapa di kampus Trisakti nggak mungkin ada pocong? Karena ada portal. Pocong itu nggak takut dibacain apapun selama kapasnya belum diambil. Kalau selama dia kapas ada telinga, dia cuma begini doang. Tapi kalau dia lihat portal, pucat pocongnya. Sepinggang portalnya, Pak, dia lompat lagi, mati lagi dia. Jadi nyantai ngadepin hidup. Jadi buat anak-anak, buat teman-teman Mongol, adik-adik Mongol yang hadir hari ini, apa yang sudah diajarkan di kampus, praktekkanlah dalam kehidupan sehari. Tambahin tentang apa? Entrepreneurship Anda. Yaitu Anda yang cakep, boleh masuk dunia artis. Anda yang suaranya keren, boleh jadi penyanyi. Anda yang pinter, boleh melamar jadi dosen. Boleh kan Bu Rektor ya? Bisa. Saya juga pengen melamar. Saya tapi jadi apa ya di sini ya? Kalau dosen psikolog ada jurusannya. Wah, saya dulu buka praktek ngurusin orang PA, saya ikut PA, Prof. Soalnya banyak yang paling terakhir ya teman-teman. Gak usah khawatir terhadap apapun. Nih 2 menit terakhir dari 3 sekarang ke 4 apa yang kurang keren dari bangsa kita. Negara Indonesia adalah negara penghasil lagu anak kecil paling lucu, paling unik, paling aneh di dunia. Masih ingat lagu Burung Kutilang? Para profesor masih ingat lagu Burung Kutilang? Di pucuk pohon cemara cempaka. Cemara cempaka. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi sama-sama. Mengangguk-angguk sambil Saya beli burungnya, Pak. Saya beli burung kutilang 4 tahun saya pelihara nggak pernah bunyi trilililili. Nggak ada burung kutilang bunyi trilili, nggak ada. Nggak ada burung kutilang bersiul-siul sepanjang hari, mati tuh burung, Pak. Berapa warna pelangi? Tuh 7. Kita nyanyi lagu Indonesia, pelangi-pelangi alangkah indahmu. Habis. Cuman 3 warna pelangi Indonesia, berarti cacat pelangi kita, Pak. Itu ada banyak bintang kecil di langit yang nggak ada langit malam biru, Pak. Hitam langit malamnya. Kalau Anda bilang biru berarti buta warna Anda. Ya, padahal yang menciptakan lagu ini langit yang tinggi. Lagu terakhir. Balonku ada 5. Berapa warna apakah di balonku ada 5? Warna pertama. Buat para profesor, warna apa warna pertama? Warna? Teman-teman warna? Ada yang hijau, ada yang merah. Yang benar warna apa? Hijau.
Kalau dari merah balonnya jadi 6. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Yang meletus hijau jadinya 6. Yang meletus warna apa? Hijau. Tabung gas 3 kilo warna? Hijau. Ganti, jangan sampai meledak. Orang balon aja meledak apalagi tabung gas. Yang penting semuanya senang, bahagia. Terima kasih sudah mengundang Mongol, stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Uhuy. Anda bisa bayangkan kalau tadi ada yang ngomong di belakang Prof. Nol, itu aksesoris yang lu pakai asli. Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Tidak semua benda berwarna kuning itu emas, rantai kongguan rose gold. Jadi jangan percaya. Tapi kalau apa yang Mongol pakai asli, bohong. Hanya 2 yang asli, sisanya palsu. Rajin ngekrum. Cincinnya Ngol, tadi Ibu Rektor bilang cincinnya bagus Ngol. Depannya udah kuning Bu, belakangnya udah mulai pudar. Jangan diminta Bu palsu. Terima kasih saya Mongol, selamat siang semuanya. Sukses, izin, terima kasih.